Kita bersyukur kalau saat sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam ibadah HBS ini. Kita bersyukur semua karena kemurahan yang dari Tuhan. Dan kami berterima kasih kepada Putra Regan yang sudah mempercayakan pelayanan pada kami. Selamat sore semuanya. Salam. Kita mulai ibadah sore hari ini, dan sebelumnya kita akan terlebih dulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur, terima kasih Bapa, kalau sore ini Tuhan, Kau kumpulkan kami Tuhan, dalam ibadah HBS ini Tuhan. Ini semua karena kemurahan yang dari Engkau Tuhan. Kami semua Tuhan dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun Bapa, dan kami bersyukur, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau memulai ibadah ini Tuhan. Terlebih dulu Kau ampuni segala dosa salah kami Tuhan. Kau sucikan seluruh kehidupan kami, dan kami mohon Tuhan samahan urapan kuasa Roh Kudus-Mu turun atas kami Tuhan, menguasai, memimpin kami, memimpin ibadah ini Tuhan, dari awal, tengah, hingga selesainya nanti Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat saudara kami Tuhan yang masih dalam perjalanan. Engkau sertai mereka hingga tiba sampai di tempat ini dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Juga kami berdoa ya Tuhan, buat saudara kami ya Tuhan, yang mengikutinya ya Tuhan, ibadah ini secara online. Kau juga melawat mereka, memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ya Tuhan, jalannya ibadah ini Tuhan, ke dalam tangan kuat kuasa-Mu, dan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mempelai pria surga kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita memuji Tuhan dengan pujian, Kau Bapa yang mengasihiku. Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagian. Kaulah yang kuasa selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kau Bapa yang Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku,
hati yang baru kau berikan untukku dapat melihat rencanamu indah begitu tak ada bisa jauh hatiku harus dapat ada Allah di dalam hidupku derajatku kebenaranmu itu bagi Allah yang ada selama hidupku mengasihimu memuliakanmu Raja segala segalanya Allah di dalam hidupku derajatmu kebenaranmu itu bagi selama hidupku mengasihimu memuliakanmu Raja segala segalanya Kaulah segalanya di dalam hidupku derajatmu kebenaranmu itu bagi selama hidupku mengasihimu memuliakanmu Raja mengasihimu 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 memuliakanmu mengasihimu Bapa dan Raja Haleluya kami bersyukur padamu Tuhan Haleluya syukur kasih Yesus
Kami bersyukur padamu Tuhan. Selamat kami Tuhan. Nama Tuhan kita akan puji Tuhan kembali dan pujian sak ceke aku ndelek Gusti. Aku ndelek Gusti. Dan hatiku tak begitu mesti sama ini. Aku bergusti dan sari kembali hatiku tak begitu mesti sama ini. Matur nuwun. Sama ini
Di nama Tuhan, selama kita mengikut Tuhan, kita selalu diberkati, bukan hanya dengan harta, tapi dengan ketentraman, kedamaian dalam hati kita. Kita lanjutkan dengan pujian, berdiri teguh jangan goyah. Sebagai anak-anak Tuhan yang siap disucikan dari pengajaran mengbelah, hadapi segala tantangan, percaya firman Tuhan, rasakan Kudusnya memberikan kekuatan. Sekarang berdiri teguh, jangan goyah, dan siap selalu dalam pekerjaan saat bersama Yesus membela saudara sebagai anak-anak Tuhan yang siap disucikan hadapi segala tantangan, percaya firman Tuhan, Kudusnya memberikan sekarang berdiri teguh, jangan goyah, dan siap selalu dalam bekerja.
surga berkat melimpah. Saat bersama Yesus mempelai surga. Tuhan, kita sudah memuji Tuhan dan tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dalam pujian semua baik. Semula tak kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua apa yang telah kau berbuat di dalam hidupku. Kau jadikan hidupku dari semula kau tetapkan. Dari semula kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua apa yang telah kau berbuat di dalam hidupku. Kau jadikan hidupku semua apa yang telah kau berbuat di dalam hidupku. Semua kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Firman Tuhan, nanti untuk doa firman Tuhan dibawakan oleh Cik Mimi dan
Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Kami kembali menghadap kehadirat-Mu, Bapak. Terima kasih kami sudah memuji membesarkan nama-Mu, Bapak. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Bapak. Biarlah firman yang ditaburkan menjadikan rema bagi kami, Bapak, menjadi pedoman hidup kami, Bapak. Terima kasih, Bapak. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kelihatan? Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan, di sore hari ini kita dapat kembali bersama-sama mengikuti PA atau Home Bible Study, dan kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Mula pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Regan dan juga keluarga yang telah membuka pintu rumahnya untuk kita bersama-sama bersekutu dalam firman Tuhan. Dan kita akan bersama-sama melanjutkan pembelajaran kita dengan firman Tuhan yang secara garis besar sore hari ini kita belajar tentang gambaran besar dari surat Petrus. Kita buka dalam 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1 ayat 1 dan 2. 1 Petrus pasal 1 ayat 1 dan 2. Salam dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Amin. Terima kasih Pak Iwan. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, kita melihat dalam ayat-ayat ini, kalau minggu yang lalu, Kamis yang lalu kita belajar kepada siapa surat ini ditujukan, atau sasaran dari surat ini adalah kepada siapa Bapak Ibu? Kepada Orang-orang pendatang. ya, kepada para pendatang di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, Bitinia. Jadi kepada para perantau. Kemarin saya katakan kalau kita punya anak di luar kota atau siapapun, kita akan memberikan pesan, ya, memberikan saran. Seperti Petrus ini, Bapak Ibu saudara sekalian, dia ada orang-orang pendatang, para perantau tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, Bitinia. Ya, Bapak Ibu kalau memakai Alkitab tulis cetak, di belakang itu ada peta, dan di sana kita bisa melihat persebaran ya nama-nama yang disebutkan oleh Rasul Petrus tentang Kapadokia, tentang Galatia, Pontus, Asia Kecil, dan sebagainya. Nah ini Bapak Ibu, apa yang dikatakan Petrus kepada mereka? Kalau kita melihat, inilah nasihat-nasihat dari Rasul Petrus. Di pasal pertama ini kita melihat Petrus mengingatkan kembali siapa kita di dalam Tuhan Yesus. Siapa kita di dalam Tuhan Yesus yang dikatakan orang-orang yang dipilih. Kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita. Kemudian apa? Dikuduskan oleh Roh.
supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, ini yang diingatkan Petrus kepada kita sekarang. Siapakah kita? Ya, kadang kalau kita sudah jauh, mungkin dari orang tua atau jauh dari saudara dan lain sebagainya yang dulu mungkin sering setia melayani Tuhan, terus kemudian karena satu dan lain hal ke luar kota atau kemana, kemudian lama di sana, kadang kita bisa lupa. Siapakah kita? Dikatakan orang-orang yang dipilih, pilihan Allah di dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Orang-orang yang dipilih sesuai rencana Allah Bapa kita. Apa cirinya? Dikatakan dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Bapak Ibu, ada yang dikatakan Petrus di sini ya, sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dikuduskan oleh Roh Kudus, kemudian supaya taat kepada Yesus Kristus. Seperti di Yohanes yang lalu, di surat Yohanes kita belajar ketiga pribadi ini adalah satu, saling bekerja sama, dan itu menjadi satu karya yang sempurna dalam kehidupan orang percaya. Pilihan sesuai rencana Allah Bapa kita, dikuduskan oleh Roh Kudus, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, darah Yesus, Bapak Ibu. Jadi Bapa, Yesus, dan Roh Kudus, Roh Allah. Dari ayat ini saja kita sudah belajar bagaimana kalau istilahnya kalau dalam kekristenan itu Tritunggal, ya, tiga menjadi satu, tiganya adalah satu. Ketiganya berkarya dari zaman kejadian penciptaan, Roh Allah melayang-layang di udara, terus kemudian berfirmanlah Allah. Ya. Ini Bapak Ibu saudara sekalian, maka dari penciptaan sampai akhir nanti dikatakan Roh itu berseru, seru, ya datanglah Tuhan Yesus. Ya, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya pun tiga pribadi ini yang mewarnai setiap kehidupan kita. Tiga pribadi. Bapa itu merencanakan semuanya, kemudian Roh Kudus menyertai kita dalam kehidupan kita sehari-hari, maka dikatakan dikuduskan oleh Roh Kudus. Dikuduskan itu ya dalam artian kita mungkin punya satu niat jahat, Roh Kudus mengingatkan. Kita mungkin punya satu hal yang tidak baik, Roh Kudus mengingatkan. Jadi itu dikuduskan. Kemudian taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, darah Yesus, menguduskan kita dari segala dosa pelanggaran kita. Maka Bapak Ibu, ini yang kita lihat, selalu ingat siapa kita di dalam Tuhan. Selalu ingat bahwa kita ini orang yang berharga. Kenapa? Pilihan dalam Tuhan sesuai dengan rencana Allah. Jadi kita dipilih itu ternyata bukan karena kita mampu, kita hebat, kita anaknya siapa, gitu ya. Kita punya darah biru dari mana, bukan seperti itu. Tapi kita dipilih karena rencana Tuhan, Bapa kita, Allah Bapa kita. Dikuduskan oleh Roh. Maka tiap hari, semakin hari dikatakan kita semakin mengenal pribadi Yesus, semakin mengenal pribadinya, dikatakan kita akan dibawa kepada kebenaran, kekudusan. Dibawa tiap hari untuk semakin mengerti kita ini anak Tuhan, anak pilihan, maka kita taat kepada Yesus Kristus. Dia dijadikan sebagai Tuhan kita, yaitulah sebabnya kita taat. Dan ini yang menjadi warna dari surat 1 Petrus, Bapak Ibu. Bagaimana pribadi Yesus menjadi gambaran, menjadi teladan, ya, maka dikatakan di pasal yang kedua, Yesus Kristus adalah batu penjuru
Ya, artinya dasar dari segala iman kita, dasar dari segala yang kita lakukan, dari segala pelayanan kita. Maka dikatakan Yesus adalah batu penjuru dan penderitaan Yesus sebagai teladan. Kita melihat secara umum Bapak Ibu dalam 1 Petrus pasal yang kedua, mulai dari ayat yang ke-20. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Terus, Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan Pemelihara jiwamu. amin. Kita melihat sosok Yesus sebagai Tuhan, sebagai yang kita taati, bukan sekedar itu, dikatakan sebagai yang kita teladani. Diteladani, Bapak Ibu. Diteladani itu artinya apa? Teladan adalah contoh, ya, role hidup. Kita kalau secara umum, secara gampang, sebenarnya kalau menjalani hidup ini tinggal mencontoh, Bapak Ibu. Satu tips dari pengusaha yang terkenal ya, Ciputra, ATM ya kalau nggak salah tipsnya, amati, tiru, dan modifikasi. Amati, tiru, dan modifikasi. Jadi kita seringkali bisa sukses itu bukan karena kita mampu dari awal mengolah sesuatu sendiri, tapi kita melihat orang lain, oh kita tiru. Gitu ya. Misalnya kayak kita lihat, oh ada orang jual tahu bulat misalnya ya, kita tiru, oh ya jual tahu bulat. Ya, tapi dimodifikasi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin kita tiru cara memasaknya, tapi kemudian kita modifikasi jadi tahu gepeng misalnya gitu. Misalnya ya, yang sana bulat, yang sini gepeng. Amati, tiru, modifikasi Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kemudian bisnis lain pun seperti itu Bapak Ibu. Seringkali orang itu sukses bukan sekedar karena dia bisa dari awal gitu ya, tapi dia meniru. Ya, meniru. Yang dulu hanya tempe gemul, sekarang ada petos, tempe atos, ya. Yang dulu ada bakso biasa, sekarang ada banyak macam bakso ya, bakso beranak misalnya tuh ya, bakso mercon ya, bakso apa lagi? Gepeng, Granat. bakso kerikil misalnya ya Bapak Ibu. Jadi amati, tiru, modifikasi. Kemudian yang dulu ada sambal setan ya, sambal setan. Sekarang ada sambal tobat Bapak Ibu sekalian misalnya. Jadi amati, tiru, modifikasi. Dan artinya kita dalam hidup ini pun kita meneladani Yesus, artinya Yesus sudah ada jalannya. Sebenarnya kita tinggal meniru saja. Apa yang Yesus kerjakan, kita kerjakan. Apa yang Yesus lakukan, kita lakukan. Apa yang Yesus katakan, kita katakan. Mudah atau tidak mudah Bapak Ibu meniru? Mudah ya. Ya, modifikasi yang susah. Meniru, kalau hal yang mudah mungkin mudah ya Bapak Ibu. Tapi Yesus pernah mengatakan seperti ini. Misalnya ya, kalau ada orang menampar pipi kananmu, berikan pipi kiri. Ada yang mau coba? Ya, ini Bapak Ibu saudara sekalian. Kemudian dalam ini ekstrim ya, Yesus digambarkan bukan yang baik-baik, yang nyaman-nyaman, tapi dikatakan Yesus yang seperti apa? Dicaci maki, tidak membalas dengan caci maki. Kemudian apa? Menderita, tidak mengancam.
Kemudian dikatakan ia memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, oleh darahnya kita telah sembuh. Nah ini Bapak Ibu. Artinya ketika kita belajar, kita orang pilihan Tuhan, kita orang yang dikuduskan oleh Roh Kudus, kita menerima percikan darah Yesus. Ya, kita bukan hanya sampai di situ, tapi kita teladani, tiru, amati, tiru apa yang Yesus lakukan. Jadi bukan hanya meniru yang lain-lain, tapi kita amati, tiru apa yang Yesus kerjakan, meneladani apa yang Yesus kerjakan. Dan ini memang yang tidak mudah, tetapi dikatakan jika kita melakukannya, oleh bilur-bilurnya kamu telah menjadi sembuh. Jadi Bapak Ibu melihat dalam kehidupan kita, dan juga apa yang Petrus katakan kepada para pendatang, para perantau. Pertama diingatkan siapa dirinya, kemudian yang kedua diajak untuk meneladani Yesus. Meneladani Yesus. Nah, meneladani Yesus kita melihat dalam konteks kehidupan sehari-hari. Maka kita melihat secara umum lagi di 1 Petrus pasal yang ketiga, misalnya dalam hidup sebagai suami istri. Petrus pasal 3 ayat 1-7. 1 Petrus pasal 3 ayat 1-7. Hidup bersama suami istri. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya, jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Ya, kita melihat Bapak Ibu, hidup sebagai suami istri ini juga dikatakan kita kalau beriman pada Tuhan Yesus, dikatakan artinya kita mau taat sama Yesus, artinya bahwa hidup kita dalam berumah tangga, berkeluarga pun kita belajar dari firman Tuhan. Mau untuk belajar dari firman Tuhan. Dikatakan yang pertama, istri tunduklah kepada suamimu. Ya, ternyata bahwa dari ayat ini kita belajar, kita bisa mengira-ngira ya, bahwa di masa itu di antara para perantau ada mereka yang menikah dengan orang yang mungkin belum percaya, dengan orang di luar Kristus. Maka dikatakan kemudian ada berbagai macam persoalan karena perbedaan iman. Ya. Dan kemudian mungkin ini sampai kepada Petrus masalahnya. Bagaimana caranya Om Petrus? Ya, saya seringkali masalah dengan suami saya. Dia seringkali melakukan yang tidak baik dan lain sebagainya. Padahal sudah setiap hari saya doakan, tiap hari saya khotbahi dan lain sebagainya. Ketika Petrus mendengar ini, kemudian dia katakan kepada istri-istri, tunduk saja kepada suamimu, supaya jika di antara mereka ada yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Bapak Ibu, menang tanpa perkataan. Menang tanpa perkataan itu artinya bahwa seringkali kata-kata kita bisa banyak ya. Mungkin kalau secara umum orang seringkali
kasih tahu bahwa kalau wanita, perempuan itu seringkali berkata-kata lebih banyak daripada pria. Padahal tidak selalu seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau dalam penelitian hampir sama sebenarnya. Cuma mungkin karena nadanya seringkali lebih tinggi, kemudian itu kesannya lebih banyak wanita. Ya. Padahal pria juga banyak ngomong ya Bapak Ibu. Dan kita melihat tanpa perkataan seorang bisa dimenangkan oleh kelakuan. Jadi Bapak Ibu bukan masalah kita pinter firman Tuhannya seperti apa, kita mengkhotbahi orang seperti apa, kita menasihati orang seperti apa, tapi bagaimana mereka melihat juga ada firman Tuhan, ada Yesus dalam kehidupan kita. Ada firman Tuhan, ada Yesus dalam kehidupan kita, sehingga dimenangkan oleh kelakuan istri. Yang pertama tentang ketaatan kelakuan, kemudian yang kedua kalau kita melihat secara garis besar ini tentang bagaimana kehidupan sehari-hari, ya. Tentang sehari-hari yang dikatakan perhiasanmu bukan sekedar lahiriah, ya, perhiasan lahiriah. Itu seringkali bangga ya kalau wanita, perempuan, istri dan lain sebagainya itu bangga dengan perhiasan lahiriah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Manusia batiniah. Artinya seringkali kita melihat yang bisa dilihat oleh mata, tetapi Petrus katakan perhiasan sejati itu manusia batiniah. Manusia batiniah yang kalau kita secara umum katakan ada ketentraman, ada kelemah lembutan. Ya, ini dua hal. Kalau kita hubungkan dengan ayat di atas tadi bahwa istri atau wanita itu tunduk dalam satu ketaatan, kemudian dari ketundukan itu akan timbul ketentraman dan kelemah lembutan. Ya, Bapak Ibu sekalian. Seringkali karena orang tunduk itu bisa karena terpaksa. Orang tunduk itu bisa karena terpaksa. Misalnya, istri tunduk sama suami, karena kalau tidak tunduk nanti uang bulanannya macet, misalnya seperti itu. Ya, jadi mau tidak mau tunduk, mau tidak mau. Tapi di sini kita melihat ketundukan yang diwarnai kelemah lembutan dan ketentraman. Sebab seperti itulah perempuan kudus zaman dahulu berdandan. Kemudian Petrus memberi 6 ayat tentang istri, ya. Tapi hanya 1 ayat tentang suami. Baik. Apakah Petrus tidak adil? Kalau kita lihat, yang berat ini justru suami, Bapak Ibu. Demikian juga kamu, hai suami-suami, di sini, poro popo, para pria, ya. Bijaksanalah, hidup bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Meskipun wanita, kalau sebutannya di Alkitab apa Bapak Ibu sekalian? Hawa adalah penolong. Penolong sama yang ditolong kuat siapa? Penolong ya. Artinya wanita itu lebih kuat. Ya. Tapi secara umum kita melihat Petrus katakan istri-istri adalah kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Artinya bahwa istri itu bukan sekedar istri, wanito, ya, garwo, sekarang nyawo, guru, ya, malah pelajaran. Ya. Hiduplah bijaksana sebagai teman pewaris yang lebih lemah. Artinya teman pewaris Bapak Ibu. Kalau kita punya pasangan, dikatakan itu bukan sekedar pasangan, tetapi pasangan teman pewaris kasih karunia, yaitu kehidupan. Nah ini yang penting lagi, supaya apa? Doamu jangan terhalang. Ya, Bapak Ibu sekalian. Repot ya Bapak Ibu, kalau kita pengen sesuatu tapi lagi ada masalah sama istri, dikatakan doa itu bisa terhalang.
Bagus sekalian. Misalnya siapa ya? Bapak-bapak di sinilah ya, punya keinginan sesuatu ya. Misalnya apa ya? Pak D lah ya, Pak D sebagai contoh aja ya. Ya, pengen apa ya? Pengen apa Pak? Tentu ya. Atau pengen sesuatu ya, ayam lah misalnya ya. Pengen mencari ayam, tapi kemudian lagi ada masalah sama istri. Nah, ternyata Pak D mencari ayam tapi ternyata tertipu orang misalnya. Bapak Ibu. Ini misalnya saja. Doa bisa terhalang hanya karena kita punya masalah sama istri. Makanya nasihat di Efesus apa Bapak Ibu? Kalau engkau marah, jangan sampai matahari terbenam. Hubungan suami istri apa Bapak Ibu sekalian, kalau habis matahari terbenam biasanya suami istri tidur bersama gitu ya. Tidur bersama kalau lagi ada masalah nggak enak. Makanya sebaiknya kalau kita ada masalah sebelum matahari terbenam diselesaikan masalah. Supaya apa? Doanya tidak terhalang. Apakah hanya hubungan suami istri? Tidak. Di Matius kita melihat Matius itu dikatakan kalau engkau apa itu ya? Daripada saya salah bicara. Di Matius pasal 5 atau 6 ya. Matius 5:23. Pak Iwan. Ya. Matius pasal 5 ayat 23. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Iya. Sampai situ. Dikatakan perdamaian. Hubungan antara perdamaian dan doa, Bapak Ibu sekalian. Hubungan antara posisi kita apakah dalam kondisi yang damai dan kemudian dikatakan dengan doa. Saat berdoa, saat mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Kalau kita baca pelan-pelan Bapak Ibu, engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Artinya bukan kita yang sebenarnya sedang hatinya lagi kacau, tetapi saudara kita hatinya lagi kacau gara-gara kita. Atau teman kita hatinya lagi gundah, gelisah karena kita. Jadi bukan kitanya, mungkin kita cuek-cuek aja, tapi hati saudara kita, teman kita, istri, suami kita terganggu karena sesuatu. Dikatakan tinggalkanlah persembahanmu itu dan berdamailah dengan saudaramu itu. Nah, kemudian artinya satu lagi dalam Roma pasal yang ke-12. Roma pasal 12 ayat 18. Roma pasal 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ya, terima kasih. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung pada kita, hiduplah berdamai dengan semua orang. Artinya bukan kita menunggu kita hatinya tidak baik atau hatinya sakit baru kita kemudian mengajukan satu perdamaian, tetapi dikatakan saat orang lain merasa tidak nyaman gara-gara satu masalah yang itu kemudian terhubung dengan kita, dikatakan sedapat-dapatnya hiduplah berdamai dengan semua orang kalau itu bergantung pada kita. Apalagi kita di dalam Tuhan Yesus dikatakan kita yang sudah tahu tentang damai, yang sudah tahu tentang perdamaian, Bapak Ibu, saya yakin bahwa kita bukan orang yang menunggu untuk orang lain meminta maaf lebih dahulu, misalnya. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Nah, ini Bapak Ibu, maka sekali lagi dikatakan teladannya siapa? Teladannya yaitu Yesus. Maka Petrus selalu merujuk
ya, menunjuk kepada Yesus. Kemudian kita maju lagi secara umum di pasal yang keempat, tadi hidup dalam keluarga. Sekarang hidup sebagai orang Kristen. Di pasal 4, mulai ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 4 Ya, ayat 7. Ji. Hidup orang Kristen. Ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ya, sampai situ kita melihat hidup sebagai orang Kristen artinya cirinya apa Bapak Ibu? 1, berdoa. 2, kita melihat selanjutnya. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya. Terus, Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. lalu, Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita lihat ada ciri hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasai dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu, kita perlu masuk hari-hari ini Bapak Ibu, banyak mungkin hal-hal yang membuat kita tidak tenang, kabar-kabar yang membuat kita tidak tenang, ya, kabar-kabar yang membuat kita merasa cemas, gelisah, resah, dan lain sebagainya. Mari, pertama dikatakan kuasai diri. Kalau kita berdoa Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin kita tenang, diam, tapi coba kita lihat dalam hati kita dengarkan seringkali begitu bergemuruh. Ya. Dia mengkopiye, gitu kan ya. Engkau sing menang sopo, ya. Dan lain, gemuruh di dalam. Nah, kita tenang gini ya di gereja mungkin ya. Tapi di dalamnya tuh tenang, gemuruh, kayak drum, dung ya. Engkau piye, ya ampun, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan kuasai dirimu, jadilah tenang, supaya engkau dapat berdoa. Hal yang kurang dalam kehidupan di zaman sekarang ini adalah bagaimana orang itu bisa memiliki satu kejernihan, jernih dalam memutuskan segala sesuatu, jernih dalam berpikir dan lain sebagainya. Karena banyak pengaruh sekarang di media sosial, banyak sekali ya hal-hal yang mungkin mempengaruhi kita, yang membuat kita tidak bisa jernih dalam berpikir. Kita berpikir kita akan seperti apa yang akan terjadi dan lain sebagainya, tapi memiliki kejernihan, yaitu dengan doa. Ketika doa, maka dikatakan kita bisa kemudian mendapatkan satu kekuatan dari Tuhan. Kuasai dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kemudian kasihilah sesamamu sungguh-sungguh, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Di sini Bapak Ibu saudara sekalian dikatakan kasih menutupi, love will cover a multitude of sins, banyak sekali dosa. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Artinya kita bukan menutupi dosa, tetapi kasih itu dapat menutupi banyak sekali dosa. Misalnya, 3 orang yang saling bertengkar, yang satu bisa mengampuni, yang satu ada kasih, maka dia akan dikatakan menutupi jalan untuk dosa yang lain. Misalnya Kalau dalam Efesus itu segala kepahitan, kegeraman, pertikaian, kemudian kejahatan, fitnah, hendaklah dikatakan dijauhkan. Jangan. Jika kita ada kasih Bapak Ibu,
yang tadinya harusnya bertengkar, kita bisa stop, ya. Mulai dari kita, stop dari kita. Jangan menunggu orang lain menyetop, tapi kita yang stop. Kalau kita bisa berdamai dengan orang lain, mulai dari kita. Jangan menunggu orang lain. Terus yang dikatakan menutupi banyak sekali dosa, menghalangi dosa-dosa lain terjadi. Kemudian layanilah seorang akan yang lain, melayani Tuhan. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia menyampaikan firman Allah. Ada yang lain, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Inilah hidup sebagai orang Kristen. Yang diciri lain, satu lagi, di ayat yang ke-12. 1 Petrus pasal 4 ayat 12. Menderita sebagai Kristen. Ya. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Ya. Jangan Sampai situ. Kita melihat dikatakan selain itu ada penderitaan. Penderitaan ini yang dialami para perantau pendatang yang tersebar di mana-mana karena Kristen, karena Kristus. Katakan di sana, jangan heran akan nyala api siksaan yang datang sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa. Kalau kita bayangkan dengan bahasa sekarang, Bapak Ibu, kalau orang Kristen menderita itu ya janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi kita sebagai orang Kristen pun ada satu tahap penderitaan. Kalau secara ekstrim juga teman-teman kita dari yang lain, misalnya Katolik itu ada satu tahapan api penyucian ya, misalnya mereka istilahnya setelah apa itu meninggal kemudian masuk api penyucian dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai orang Kristen di dalam dunia pun kita ada dikatakan berbagai macam penderitaan, ujian dan lain sebagainya. Kalau itu terjadi, firman Tuhan katakan jangan dianggap itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Tapi ya memang seperti itulah Kristen, Bapak Ibu. Maka kalau sekarang seringkali orang Kristen bisa dininabubukkan ya dengan ajaran-ajaran kalau engkau Kristen kau akan selalu diberkati, gitu ya. Selalu next level. Istilahnya keren-keren ya. Level selanjutnya yang dulu punya ini besok akan punya ini lebih lagi dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudara sekalian, kita lihat ada unsur penderitaan, bagian penderitaan dari umat Tuhan kalau kita memang mau benar-benar menjalankan hidup sebagai orang Kristen. Yang terakhir, kepada para pemimpin, kepada para penatua di 1 Petrus 5 yang kemarin kita juga pernah bahas ya. Ayat 1 dan seterusnya. 1 Petrus pasal 5 ayat 1 dan seterusnya. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasehatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Ya. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Amin. Ya, ini kepada tadi orang Kristen secara umum, sekarang kepada para
pemimpin, para penatua, dikatakan dinasihatkan, gembalakanlah kawanan domba yang ada padamu. Ini yang kemarin kita bahas, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau cari untung, tetapi dengan pengabdian diri. Maka apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Jadi para gembala itu punya gembala juga, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mungkin ada sesuatu hal yang membuat tidak nyaman apa-apa, misalnya tentang gembalanya, laporkan kepada Gembala Agung, pada Tuhan. Maka Gembala Agung itulah yang dikatakan membela setiap domba-dombanya. Maka para gembala pun punya tanggung jawab kepada Sang Gembala Agung, yaitu Yesus Gembala Agung. Jangan sampai para gembala merasa memiliki domba, merasa memiliki jiwa-jiwa. Yang punya itu Tuhan sendiri, Gembala Agung, yang dikatakan kita dapat menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Karenanya Bapak Ibu, kerendahan hati ini yang penting. Orang muda tunduk kepada orang tua, kemudian kepada semuanya dikatakan rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Allah menentang orang congkak tetapi mengasihani orang rendah. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadar berjaga-jagalah, lawanmu iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum, dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat yang terakhir yang menjadi jaminan bagi setiap kehidupan kita, di ayat yang ke-10 dan 11. 1 Petrus pasal 5 ayat 10 dan 11. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Pegang ini Bapak Ibu. Ini ayat yang menguatkan setiap kehidupan kita. Ayat yang ke-11 khususnya, ini ayatnya sangat singkat, tetapi kalau kita pegang, ini luar biasa. Tuhanlah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Itu yang punya kuasa itu bukan para raja, bukan para presiden, bukan siapapun. Yang punya kuasa itu Tuhan. Tuhan mau lakukan apapun dalam kehidupan kita, kehidupan bangsa itu kita, dia kuasanya Tuhan. Kita sebagai manusia hanya bisa melihat, menjalani, mendoakan, tapi siapa yang sebenarnya punya kuasa itulah Tuhan. Tidak ada orang yang bisa menggunakan kuasanya sembarangan, karena itu artinya dia lupa sama Tuhan. Jadi kalau kita ingat siapa yang punya kuasa dalam hidup ini, itu Tuhan. Suami tidak bisa berkuasa sembarangan sama istrinya. Gembala tidak bisa berkuasa sembarangan sama dombanya. Para pemimpin tidak bisa berkuasa sembarangan pada rakyatnya. Tapi siapa yang paling punya kuasa itulah Tuhan. Kalau kita ingat ini terus, kita akan menjalani hidup ini, Bapak Ibu, kalau saya katakan dengan rendah. Kita nggak punya kuasa apa-apa kalau bukan Tuhan. Ya, kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kita, dan kita mempelajari secara umum, dan kedepannya kita pelajari lebih dalam lagi perbagian-perbagian. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan sama-sama masuk dalam sesi sharing tentang firman Tuhan maupun tentang kehidupan kita sehari-hari yang kiranya menguatkan saudara-saudara kita. Yang pertama, kami berikan kesempatan kepada tuan rumah di tempat ini, Bunda, untuk menyampaikan. Shalom. Shalom. Selamat sore. Saya bersyukur sekali sore hari ini rumah kami boleh kembali kesempatan BPS. Saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Bapak semuanya. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Bapak sekalian sudah berkenan hadir di rumah kami.
Namun kami minta maaf tempat dan segala sesuatunya apabila tidak berkenan bagi Bapak Ibu sekalian. Dan saya juga minta maaf karena saya sendirian di rumah mencari satu di Ladang, anak yang pertama di Pekanbaru, anak yang kedua harus kembali ke Jogja karena laporan pekerjaannya setiap akhir bulan. Kemarin dapat berita bahwa warungnya terkena air, ada air hujan itu meluap karena warungnya kan kosong. Kemudian yang terakhir itu si bontot itu jauh di sana. Meskipun kami berpencar, tetapi kami satu hati setiap malam kami video call. Bagaimana keadaan di Pekanbaru, bagaimana keadaan di rantau jauh, ya yang kami harapkan semuanya tetap baik-baik saja, semuanya tetap dalam perlindungan Tuhan dan terlebih-lebih semuanya tetap kuat di dalam Tuhan. Itu. Kemudian selanjutnya saya mengucapkan terima kasih dan bersyukur buat firman-Nya yang telah menguatkan saya untuk belajar lebih rendah hati, karena rendah hati itu harus berperang sebenarnya, berperang melawan ego. Mau mengalah itu susah, khususnya untuk saya ya, inginnya ya menang terus gitu, inginnya ya tidak mau salah, harus benar. Tapi firman Tuhan boleh mengingatkan, meneguhkan saya, menguatkan supaya saya belajar untuk rendah hati. Kemudian juga kalau masalah kesaksian banyak yang kita hadapi, yang kami hadapi itu masalah di sini banyak. Orang mengatakan saya berbahagia, puji Tuhan. Mereka karena melihat hanya casingnya saja, tetapi kalau masalah itu luar biasa. Untuk menyesuaikan dengan anak-anak itu juga masalah. Untuk tunduk pada suami itu juga masalah. Untuk berdiam diri ketika dicaci juga itu masalah buat saya. Ya, dengan anak-anak ini sudah beda generasi, luar biasa untuk menyelaraskan. Ketika saya dulu orang tua menasehati itu saya harus diam, menunduk, tidak boleh menjawab. Benar atau salah pun harus diam. Tetapi anak-anak saya tidak begitu. Kalau itu tidak sesuai ya, dia akan memberontak. Awalnya ya saya naik juga ya, emosinya naik. Tetapi semakin menyadari, oh ya, generasinya sudah beda. Kalau saya ini generasi baby boomers katanya, sudah generasi zaman bola, ya. Sementara anak saya ada yang generasi Y, ada yang generasi Z, ya, Gen Z. Pemikirannya sudah jauh ke depan. Saya minta mereka untuk, udahlah dek, coba itu ada pendaftaran CPNS, daftar CPNS, itu dilawan habis-habisan, ya, jadi pertengkaran juga. Akhirnya, oh iya, mereka sudah mempunyai pola pikir sendiri, pandangannya sendiri, dunianya sendiri, tidak seperti saya dulu patuh pada orang tua. Akhirnya sekarang ya sudahlah, kamu mau kemana, saya ikuti, saya dukung, saya doakan, semoga apa yang menjadi keinginan itu tercapai. Dan
saya juga mencontoh seperti tadi yang Pak Pendeta katakan. Dulu waktu saya kecil, ibu saya sering terbangun malam-malam. Ibu saya menangis. Ibu saya menangis, kenapa ya gitu. Tapi saya tidak tahu kenapa. Ternyata ibu saya itu menangisnya menangis dalam doa. Nah, sekarang saya menjadi ibu ternyata juga begitu. Ya, kalau malam barulah saya tumpahkan semuanya. Itu sekedar kesaksian saya bahwa semua yang terjadi di dalam keluarga saya, masalah yang ada, masalah dengan anak-anak, semuanya saya serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang pegang kendali, Dia yang memiliki kuasa untuk selama-lamanya. Tidak perlu khawatir ya, kita harus menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan sesuai dengan firman tadi. Yang terakhir, sebenarnya persekutuan hari ini akan saya undur hari Sabtu sebetulnya, tetapi tidak jadi. Sebetulnya juga tidak akan ngambil hari ini sebenarnya kemarin kosong. Oh ya, hari Sabtu, kalau hari Sabtu bisa enggak ya? Ternyata saya ingat ada ibadah. Ya sudah, hari ini saja tanggal Sabtu. Kenapa Sabtu tanggal 3 itu ulang tahun Pak Tarigan? Tanggal lahir bukan ulang tahun, tanggal lahirnya Pak Tarigan yang ke-60. Puji Tuhan, yang bersyukur Pak Tarigan boleh sehat, kuat. Tetapi kalau dia di rumah ini setiap hari, saya yakin dia tidak sehat. Karena dia mempunyai keinginan dan mempunyai tidak bisa diam orangnya, tidak bisa nganggur, tidak bisa duduk tenang, tidak bisa. Adanya ya pegang alit, pegang cangkul, itu kesukaannya. Jadi nanti mohon doa untuk Pak Tarigan, juga untuk untuk kami, keluarga kami, supaya kami boleh melewati hari-hari kami tetap sukacita, bersyukur pada Tuhan, berpegang kepada firman Tuhan. Demikian, terima kasih. Amin. Terima kasih Bunda untuk kesaksiannya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang akan melanjutkan. Apakah ada? Oh, Mbak Supri. Terima kasih. Shalom buat semuanya. Saya ingin menyaksikan penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya yang saya alami beberapa hari yang lalu. Saya kan di rumah tinggal sendiri. Di daerah saya itu kan sepi sekali. Misalnya itu kalau malam-malam itu jam 9, saya itu kan udah di kamar, udah tidur, lihat sudah di kamar nggak keluar-keluar, paling lihat HP, lihat YouTube sambil tiduran, nanti tahu-tahu udah ketiduran gitu. Terus pas waktu itu jam 9 itu saya kok malam-malam biasanya nggak pernah pengen keluar gitu, kok pengen itu Pak, pengen bikin mie rebus itu, tahu-tahu biasanya kan nggak pernah. Kalau makan paling jam 3 udah, jam 3 jam 5 udah makan, juga makan lagi. Waktu itu dalam hati kok pengen bikin mie rebus gitu sih, tapi tak batin kok terus nggak jadi gitu tuh, tapi kok ingin terus, kayaknya seger loh bikin mie rebus itu. Lanjut akhirnya saya ke dapur. Nah, ke dapur tuh tiba-tiba tahu-tahu pintu dapur yang menghadap ke jalan ini masih terbuka lebar gitu. Terus saya, ini berarti Tuhan mengingatkan saya lewat ini, berarti Tuhan baru mengingatkan bahwa
itu belum ditutup gitu kan. Dan itu kan sepi sekarang gitu. Dulu juga pernah kayak gitu. Ya tiba-tiba malam-malam itu ya suka pengen minum gitu malam-malam gitu. Tahu-tahu ya memang belum ditutup dan malam-malam itu ya. Dan di situ ada motor, terus kuncinya juga masih cuma ada di motor itu. Itu saja apa namanya? Dulu juga ibu saya pernah bilang kalau saya itu orangnya tuh kelatih gitu kalau hati apa? Hati-hati gitu ya. Memang ini pelajaran buat saya bahwa saya harus hati-hati. Ya ini kenyataan Tuhan dalam kehidupan kami. Demikian kesaksian saya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, kita perlu peka ya ibaratnya kalau ada sesuatu gitu. Tuhan yang melindungi ya kehidupan kita. Ada lagi Bapak Ibu, monggo mungkin satu lagi sebelum kita berdoa syafaat. Salam buat Bapak Ibu semua. Tuhan kita kasih Tuhan. Minggu yang Kamis yang lalu saya minta doa buat kepindahan saya kemarin minggu. Puji Tuhan, doa-doa Bapak Ibu semua, terutama Bapak Ibu Gembala di sana sehat. Dari saya keluar dari situ kemarin minggu, puji Tuhan saya pikiran gimana caranya buat pindah itu. Saya tidak punya kenalan mobil, saya tidak punya kenalan supir, bingung mau ngubungin siapa, saya bilang gitu lah, antara Sabtu sama Minggu itu. Saya bilang, ya Tuhan, berikan jalan keluar buat saya bilang gitu. Saya tidak punya siapa-siapa di sini, saya mau minta tolong mati saya juga, dia kayaknya memang dengan langkah Marita itu dia mangkel sama saya, jadi saya juga nggak mau merepotkan dia, saya berdoa pikiran saya. Saya udah siap-siap ya saya sambil berdoa berjalan, ya Tuhan tolong tunjukkan. Puji Tuhan saya melangkah dari saya ke bawah itu ada tetangganya saya, dia tanya Mak jadi pindah. Jadi kok tahu? Iya Mak, aku tahu. Udah nggak usah khawatir, aku akan nolong Mama sampai selesai, dia bilang gitu. Benar Mas Pura, benar saya tolong. Tapi apakah sanggup, saya bilang gitu ya. Memang sih nggak punya barang, tapi kan yang bikin berat itu kan mesin cuci sama lemari sama kulkas. Nggak apa-apa komen. Ternyata di sekeliling saya itu ya puji Tuhan banget, dan memang itu Tuhan punya rencana yang indah buat saya. Saya memang punya keinginan untuk doa setiap pagi dengan nyaman, aman, tentram, istilahnya fokus sama Tuhan lah. Tuhan ternyata kiri kanan atas muka belakang itu pada respon dengan niat saya keluar dari situ tanpa saya disuruh siapapun. Udah pernah saya ngomong sama Bapak Gembala, saya pengen rumah doa. Fokus saya berserah sama Tuhan. Puji Tuhan akhirnya seminggu itu saya sampai jam hujan kan waktu itu, hampir hujan, selesai bang. Nah udah selesai gimana? Udah Mas, saya bilang udah, saya tinggal bawa uyutnya, saya bilang pindah ke bawah, saya bilang ini udah selesai semua, udah, saya bilang saya nggak punya apa-apa. Pindah itu, terus hari Seninnya saya bilang sama mama saya, dia bingung kok ini saya dipindahin gitu, buat apa gitu. Saya bilang pindah ke bawah yuk, saya bilang gitu. Kemana? Udah pokoknya ikut saya. Sampai orang-orang di situ terus saya tanpa ngomong gitu minta bantuan, tapi mereka ya gitu kan, karena biarpun bagaimana ya kita manusia ya, jelek buruknya dari perkataan, dari tingkah laku kita apa ya, otomatis mereka respon apa yang saya inginkan itu kan. Mereka mau nolong bawa uyutnya sampai ke yang saya tempatin sekarang ini. Dari hari Senin, Selasa, Rabu saya betul-betul fokus, benar-benar yang tidur jam 7, setengah 7 itu, setengah 2 plek, setengah 3 bangun tuh berdoa. Aku rasanya tenang pikiran, tapi gitu ya Tuhan, ini kan semua jawaban Tuhan setiap doa-doa saya gitu ya. Kurang lebih 2 tahun setengah saya tinggal sama Marita itu ya memang karena Bapak Gembala mengatakan kadang doa itu terhalang bukan karena pikiran itu, enggak, cuma karena dengan keadaan aja.
Gitu. Tapi begitu Tuhan jawab, saya ingin punya rumah doa. Saya fokus berdoa di situ dari Senin sampai Rabu ini. Saya rasanya badan saya enak, terus pikiran saya tenang. Puji Tuhan sekali juga kaki saya terasa ringan banget. Gitu. Terima kasih Tuhan buat juga semua doa-doa Bapak, Ibu, Gembala, Ibu Penasihat, semua Harmon. Saya berterima kasih, saya nggak bisa membalas kebaikan Bapak Ibu semua, tapi hanya Tuhan Yesuslah yang akan memberkati kita semua. Saya juga minta dukungan doa lagi, saya itu untuk perjalanan saya, mungkin saya juga akan kembali usaha, berdagang lagi, tapi saya Trianto tetap, mungkin saya nggak usah jualan, tapi kalau saya nggak jualan, apa yang di rumah kan bingung, bengong, malah sampai ini, kadang itu nggak ada kerjaan apa-apa. Tapi saya berdoa agar mereka mengizinkan saya, dan begitu mereka sampai terserah mama, yang penting tidak menyita waktu, tidak menyita tenaga, kakinya bisa sembuh. Iya, kita sebagai anak cuma bisa mendoakan, menasihatkan, memberi saran, tapi mama yang menjalankan. Ya, banyak berdoa, banyak selalu bersyukur mah, itu semua bukan karena kekuatan kita semua, tapi karena jalan Tuhan. Mama minta doa, mama pengen pisah dari situ, ya Tuhan, nggak mudah mah kalau kita jalanin semuanya itu. Udah kesana sini nggak pernah ada yang nyangkut di batin saya, tapi memang Tuhan maunya. Ini loh rencana Tuhan, inilah doa kamu yang kamu minta selama ini. Itulah kesaksian saya. Semoga kesaksian ini menjadi saya kuat, menjadi berkat kita semua yang selalu berharap berserah kepada Tuhan siang dan malam. Apapun rencana kita, tujuan kita, hanya Tuhan yang tahu. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Terima kasih Bambang, dan mengucapkan selamat untuk sudah masuk rumah baru, dan mohon maaf yang malah tidak bantu-bantu kemarin dan belum ke sana. Pas saya Senin juga pas keluar kota, tante maaf. Dan juga ini juga saya niat, kayaknya kok moga-moga ya apa yang dia rencanakan sama untuk kedua terkabul. Biar mama nggak usah pindah-pindah, mama tetap itu. Kayaknya kok aku ngeliat dari posting video aja itu, ngeliat kok mereka kok sejuk teman ya kan, itu berarti mungkin itulah kebenaran Tuhan. Semoga Tuhan kasih jalan jadi milik mama. Amin. Ya, terima kasih Bambang. Mungkin itu Bapak Ibu untuk saat ini kita akan berdoa syafaat. Doa untuk keluarga Ketarikan, anak-anak, juga Tarikan yang besok hari Sabtu ulang tahun. Juga kita berdoa untuk dipandang omanya, dan setiap apapun yang kita gerakan untuk didoakan. Nanti doa syafaat dibawakan oleh Ibu Lydia. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas berkat pelimpahan yang diberikan kepada kami, hingga pada saat ini kami boleh berkumpul mengumpulkan hati kami untuk melaksanakan hati ekspektasi kita di Kandasar. Ini semua oleh karena kemurahan dan kasih setiamu yang terberikan buat kehidupan kami, Bapa. Sehingga kami boleh memanfaatkan kesempatan dan waktu ini sebaik-baiknya untuk kami selalu datang memuji dan mempermuliakan nama ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan, yang menjadikan kekuatan dan pertumbuhan rohani kami menjadi semakin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih berkati Gembala yang sudah menyampaikan firman. Sebentar kami mau menyampaikan doa syafaat padamu ya Bapa. Kiranya Engkau sebelumnya mengampuni segala kesalahan dan dosa kami, supaya kami layak menyampaikan doa syafaat kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat keluarga ini, keluarga Ibu Tarikan Bapa, beserta anak-anaknya.
kiranya Engkau memberikan ya Tuhan penghiburan kepada Ibu Karigan walaupun di jalan sendiri ke gereja. Namun Bapa, kami yakin penyertaan-Mu selalu ada buat Ibu Karigan, dan Kau menyertai anak-anak Ibu Karigan dimanapun mereka berada. Juga kepada Bapak Karigan yang besok tanggal 3 Februari berulang tahun, kiranya Engkau memberikan kesadaran untuk, oh Tuhan, datang kepadamu kembali, tarik Tuhan dengan tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih oh jemaat-Mu yang sakit, kiranya Engkau Tuhan menyembuhkan. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, namun kami yakin lawatan-Mu, jamahan-Mu akan menyertai jemaat-Mu yang sakit dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Cuaca ini hujan Bapa, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu anak-anak-Mu yang mau kembali pulang ke rumah masing-masing, kiranya Engkau hantarkan kita akan sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat. Bapa, kami berdoa buat keluarga pastori, Bapak Ibu Gembala, Bapak Ibu Penasehat, kiranya Engkau memberkati, memberikan damai sejahtera di dalam membina, membimbing seluruh jemaat-Mu yang beraneka macam wataknya dan karakternya. Berikan Bapak Ibu Gembala kesabaran Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah pertemuan kami dipenuhi dengan damai sejahtera setelah kami di tempat ini sampai kami pulang Bapak. Terima kasih Bapak, kami akhiri doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih.